Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Channel yang akan membahas berbagai hal, kisah, kasus, misteri hingga sejarah dalam kemasan cerita bergambar. Dan video kali ini akan mengilustrasikan sebuah insiden jatuhnya lift yang terjadi di Ubud, Bali. Mengerikannya, lift tersebut langsung terjun ke dasar tebing dan ternyata ada 5 orang muda-mudi di dalamnya. Masih teringat jelas dalam benak Ngurah Krishna ketika Deani curhat kepada dirinya. Kakinya sakit karena harus naik turun tangga lantaran lift di tempat ia bekerja sedang rusak. Sementara ia harus bolak-balik untuk mengantarkan breakfast. Diketahui Deani bekerja di Ayutthaya Resort yang ada di wilayah Ubud, Bali. Ia sudah bekerja selama 5 tahun sebagai seorang kepala pelayan. Deani sebenarnya merupakan nama panggilan. Nama panjangnya adalah Nikadek Hardianti, merupakan perempuan berusia 24 tahun dan berasal dari Banjar Teruna, Desa Taman Bali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Ia sudah 6 tahun menjalin hubungan asmara dengan Ngurah Krishna. Bahkan keluarga keduanya sudah saling mengenal dengan baik. Dan rencananya di tahun depan mereka akan menikah. Di akhir Agustus 2023, Krishna sebenarnya melihat ada yang sedikit berbeda dari Deani. Deani tiba-tiba menjadi pelupa. Tiba-tiba pula sering membuat story WA, padahal sebelumnya sangat jarang. Namun meski demikian tak ada pikiran yang aneh, hanya berpikir mungkin ia kelelahan karena kebetulan bertepatan dengan ia curhat kakinya sakit. Dan terkait dengan curhatan Deani, resort tempat ia bekerja dibangun di sebuah tebing, diapit dengan pepohonan yang sangat rindang. Di depannya terhampar sawah, juga terdapat sebuah sungai kecil. Pemandangan itu jika dilihat dari dalam resort sangatlah menakjubkan. Namun karena dibangun pada sebuah tebing, maka konstruksi bangunannya menyerupai sebuah tangga yang curam. Diperkirakan panjang trek miring dari bawah ke atas mencapai 60 hingga 100 meter dengan elevasi 40 hingga 45 derajat. Karena bangunan yang tinggi itulah, resort yang sudah berdiri semenjak tahun 1997 akhirnya menambahkan sebuah lift di tahun 2019. Lift yang nantinya akan menjadi tumpuan utama untuk naik turun bagi para tamu, pegawai dan bahkan barang di resort tersebut. Diketahui panjang rel untuk lift tersebut adalah 60 meter dengan sudut kemiringan 35 derajat. Di tahun 2019, awalnya lift ditarik oleh 4 tali seling. Meski beredar foto lift awalnya menggunakan 3 tali, namun berdasarkan laporan polisi, sebenarnya di awal ada 4 tali seling. Pengurangan kemudian terjadi di tahun 2022, di mana tali seling dikurangi hingga hanya menjadi 1. Alasannya adalah demi kemudahan perawatan. Karena pengurangan tali seling ini pula, hilang sudah fungsi rem darurat yang harusnya akan di-backup oleh tali seling yang lain. Sebuah pengurangan yang sangat drastis. Dan kemudian di Maret 2023, kembali dilakukan perbaikan, namun bukan menambah tali seling, melainkan mengganti mesin lift dengan mesin baru. Itulah untuk pertama kalinya mesin lift diganti setelah 4 tahun lamanya. Sangat disayangkan mereka tak kembali menambah tali seling. Meski kontraktor mengatakan sudah melakukan uji kelayakan dan hasilnya dikatakan masih dalam kondisi aman. Namun jika satu tali seling itu bermasalah, maka lift akan otomatis tanpa pengamanan. Satu-satunya penahan adalah di bagian bawah, yaitu lantai tembok dan juga pagar kayu. Itulah penahan terakhir jika saja lift sampai terjatuh. Jika memang bisa bertahan, maka lift tak akan terjun ke dasar tebing. Setelah penggantian mesin terakhir di bulan Maret, di akhir Agustus 2023, kembali terjadi masalah pada lift tersebut. Karena itulah Deani tak bisa menggunakannya saat mengantarkan breakfast. Namun di tanggal 1 September, nampaknya lift tersebut sudah mulai digunakan kembali. Dan disinilah awal dari peristiwa naas itu. 1 September 2023, seperti biasa Deani di hari itu kembali sibuk dengan segala aktivitas di resort. Semua berjalan nampak normal. Lift pun juga sempat digunakan dan tak ada masalah. Hingga di siang harinya, 5 pekerja kembali akan naik ke lobi dengan menggunakan lift. Salah satunya adalah Deani. Keempat lainnya yaitu sang putu Bayu Adi Krishna berumur 19 tahun, Nilu Suparningsi 20 tahun, Iwayan Ari Setiawan 23 tahun, dan terakhir Kadek Yanti Pradewi 19 tahun. Kelimanya adalah karyawan di resort tersebut. Menurut keterangan seorang saksi bernama Iketut Suyarta, yang juga merupakan seorang karyawan, ia hanya mengetahui kelimanya akan naik ke atas dan masuk ke dalam lift kaca tersebut. Namun tanpa diduga, ketika lift sudah hampir sampai di lobi atas resort, nampaknya tali seling yang menariknya sudah tak lagi kuat. Seketika tali itu terputus.
membuat tabung lift itu meluncur ke bawah dengan sangat kencang. Ketut Suwiyarta hanya mendengar suara teriakan. Disusul kemudian suara dentuman yang sangat keras, membuat para karyawan langsung mengecek apa yang terjadi. Karena lift kini sudah tak ada, maka mereka ke bawah menggunakan jalur tangga. Dan sesampai di bawah, terlihat sebuah pemandangan yang sangat mengerikan. Lift itu meluncur menjebol pagar pembatas berupa pagar kayu. Bahkan bukan hanya pagar, namun lantai tembok juga ikut terbongkar, tak sanggup menahan benturan yang sangat keras. Begitu keras hantaman yang terjadi, tabung lift langsung hancur ketika sampai di dasar tebing. Sementara kelima orang di dalamnya, kondisinya sangatlah mengenaskan. 2 dari mereka langsung meninggal di tempat. Salah satunya adalah Deani. Sementara 3 lainnya masih bernafas, namun mengalami cedera yang sangat serius, yaitu robek di kepala bagian belakang. Mendapati 3 orang yang masih bernafas, mereka langsung mengontak ambulan untuk melakukan evakuasi. Pukul 13.45 siang hari, ketiga orang tersebut sudah dibawa ke Rumah Sakit Payangan Gianyar menggunakan ambulan BPBD. Dan hanya berselang 15 menit kemudian, Polsek Ubud sudah tiba di TKP. Barulah setelahnya, dilakukan evakuasi kepada 2 orang yang langsung meninggal di lokasi kejadian. Masing-masing kerabat juga langsung dihubungi. Dan untuk Deani, seorang teman kerjanya menghubungi Krishna karena memang pegawai di resort tersebut sudah mengetahui bahwa Krishna adalah kekasihnya. Krishna tak langsung diberitahu mengenai lift yang terjatuh. Ia hanya diminta datang karena dikatakan ada urusan yang sangat genting. Krishna pun kala itu berpikir mungkin kekasihnya pingsan karena diketahui Deani memiliki sakit mah. Setelah sampai di resort, barulah ia diberitahu jika lift yang ditumpangi oleh Deani terjatuh. Namun mereka belum mengatakan bagaimana kondisinya, sehingga Krishna berharap Deani hanya terluka ringan. Namun semua itu pupus ketika di sore itu akhirnya ia menerima kabar sebenarnya bahwa Deani telah meninggal dalam insiden tersebut. Begitu pula dengan 3 korban yang awalnya masih bernafas. Mereka tak sanggup bertahan dan akhirnya meninggal dunia. Sore itu suasana duka menyelimuti keluarga korban. Masih tak bisa dipercaya 5 orang muda-mudi tersebut mengalami insiden naas. Kadek Partini yang merupakan ibu dari Kadek Yanti Pradewi mengatakan dirinya sangat kehilangan. Bukan 1 anaknya saja, melainkan 5 anak. Pasalnya ia mengenal semua yang ada dalam lift. Dikatakan semuanya adalah sahabat dekat sang anak, sehingga mereka semua sudah dianggap seperti anak sendiri. Sementara Imade Suarsa, yang merupakan ayah dari Iwayan Aris Setiawan, mengatakan ia sudah merasakan firasat yang aneh. Entah kenapa tiba-tiba sang anak ingin motor Vespa, juga tumben berpamitan saat akan pergi kerja. Rupanya pagi itu sebelum berangkat, diam-diam Aris menaruh uang di kamar adiknya. Ia keluar dan berpamitan, pergi dengan senyuman yang sumringah. Mungkin semua itu adalah pertanda. Aris diketahui merupakan seorang pemuda yang rajin dan mandiri, gemar kesenian terutama gamelan, juga dikenal sangat hobi dengan futsal. Pasca insiden tersebut, pemilik resort yang merupakan pasangan Vincent Juwono dan Linggawati Utomo berinisiatif menutup sementara Ayutthaya Resort. Ia memberikan kesempatan kepada polisi untuk melakukan investigasi, juga memberikan waktu pemulihan trauma kepada semua karyawannya. Pemilik resort berjanji akan bertanggung jawab, juga menanggung semua biaya upacara pemakaman. Dalam perkembangan persidangan, diketahui pemilik menuntut pihak kontraktor bernama Mujiono karena merasa tertipu terkait keamanan dari lift tersebut. Namun pada 1 September 2023, polisi menetapkan 2 tersangka. Yang pertama adalah pihak kontraktor Mujiono, dan yang kedua adalah Vincent selaku pemilik Ayutthaya Resort. Vincent ditetapkan sebagai tersangka karena ia terlibat menyetujui pengurangan jumlah tali seling. Keduanya diancam dengan penjara selama 5 tahun. Meski demikian, persidangan hingga saat ini masih berjalan. Masih sangat mungkin akan ditemukan fakta-fakta baru lainnya. Itulah kisah jatuhnya lift di Ubud, Bali. Jika ada kesalahan, informasi yang kurang atau pendapat yang berbeda, silahkan berikan komentar kalian. Sampai di sini kisah dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.